faktor non teknis ya. Wasit kan pasti dibayar. Kalau nggak dibayar nggak bakal mimpin. Ya kan? Pasti dibayar wasit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bicara bola. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Sahabat bicara bola, minggu ini adalah minggu yang menegangkan bagi para penggemar pecinta sepak bola di tanah air. Pada Rabu atau Kamis dini hari dan pada Sabtu atau Minggu dini hari, tim nasional kita, tim nasional kebanggaan kita akan mengadu nasibnya untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Mereka harus bisa melalui hadangan dua tim Timur Tengah, yaitu tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Dan lawan yang dihadapi ini tidak kaleng-kaleng. Arab Saudi adalah tim yang sudah 6 kali lolos ke Piala Dunia. Mereka lolos Piala Dunia pertama kali tahun 94. Kemudian tahun 98, 2002, 2006, terus 2018 dan 2022. Dan Arab Saudi juga kerap kali membuat kejutan-kejutan di ajang Piala Dunia. Pada pertama kali ke Piala Dunia tahun 94 di Amerika, Arab Saudi lolos ke babak 16 besar. Saat itu dia sebagai runner up di bawah tim oranye Belanda. Dan pada Piala Dunia tahun 2022 di Qatar, Arab Saudi juga membuat gempar dunia dengan mengalahkan Argentina di awal pertandingan. Selain Arab Saudi, Indonesia juga akan menghadapi Irak. Irak juga bukan tim kaleng-kaleng. Irak ini juga pernah merasakan nikmatnya menjadi kontestan Piala Dunia, yaitu pada Piala Dunia 1986 di Meksiko. Dan dua lawan ini yang perlu kita ketahui, mereka adalah pemilik ranking FIFA yang jauh di atas Indonesia. Arab Saudi di ranking 58, sementara Irak di ranking 59. Dan dari segi pertemuan di atas kertas, Arab Saudi dari 14 kali bermain dengan kita itu menang 11 kali, 2 kali draw dan sekali kalah. Sementara Irak dari 7 kali pertemuan semuanya 6 kali Irak menang dan sekali draw. Tapi bagusnya pemirsa, bagusnya untuk Arab Saudi di 2 pertemuan terakhir Indonesia berhasil menahan menahan Arab Saudi. Pertandingan pertama di penyisihan zona Asia pra Piala Dunia grup C di fase ketiga, Indonesia bermain draw 1-1 di Jeddah dan kemudian menang 2-0 di GBK lewat 2 gol sensasional dari Marcelino Ferdinand atau Marceng. Sementara waktu selain lawan Arab di putaran ketiga, di putaran kedua Indonesia sudah ketemu dengan Irak. Waktu itu memang kita dari 2 pertandingan tidak bisa berbuat macam-macam, tidak bisa berbuat banyak. Indonesia kalah 1-5 di Basra dan kemudian kalah 0-2 di GBK. Saat di 2 pertandingan itu, waktu lawan Irak dan Arab, kita masih ditangani oleh pelatih Sintayong. Dan saat ini Indonesia kembali menghadapi saya anggap sebagai 2 raksasa Asia. Ya karena kenapa saya bilang raksasa? Karena mereka pernah merasakan nikmatnya menjadi kontestan Piala Dunia. Seperti Indonesia, kita doakan bersama supaya inilah prestasi terbaik Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Mari kita berdoa bersama supaya Indonesia bersama Coach Patrick Kluivert bisa membuat mimpi komunitas sepak bola Indonesia itu menjadi kenyataan. Ya, di 2 pertandingan ini yang menentukan saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya yang juga sebenarnya ex pemain belakang yang pengalamannya di Liga Indonesia juga luar biasa. Pernah bermain di Persitara Jakarta Utara, pernah bermain di Persija, pernah bermain di PSM, pernah bermain di PSS Sleman. Dan dia dulu menempati posisi bek kanan. Dan yang saat ini beliau adalah host dari program kita Koprol, dan semakin kesini
kita sudah mendapatkan pundit-pundit yang bagus yang memang pantas untuk mengulas dan memberikan masukan-masukan dan edukasi kepada para penyintas sepak bola Indonesia. Selamat datang Coach Wasiatul Akmal. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Ferkot. Mantap Bang, bener Bang. Ini gue seneng banget tadi ngomong bener kayak di radio tahun 70-an. Beneran Bang. Gue jadi gue yang tegang ya kan. Apalagi habis dari 1 September ke 1 Oktober kemarin pengangkatan jenazah ke-30 FPKHI. Ini host versus host nih. Iya, gue udah keringet dingin aja tuh, ya kan? Iya, WA. Iya bang, siap bang. Hari Kamis kita akan dini hari, mainnya jam 12.15 kita akan lawan Arab Saudi. Iya. Habis itu hari Minggunya jam pukul 2.30 dini hari, ya begadang lagi, bahwa kita akan melawan Irak. Dilarang sama Haji Roma tuh begadang. Kalau tapi ada perlunya sih nggak apa-apa. Nonton bola boleh. Ya. Kita fokus karena saya anggap pertandingan penentuan itu ada pada lawan Arab. Iya. Kalau kita sudah bisa melewati Arab dengan baik, maka kita akan mulus menghadapi Irak. Kalau ini feeling saya ya nih, Coach. Ya kan feeling saya nih. Ya, jadi untuk menjelang lawan Arab ini pendekatan permainan seperti apa sih? Iya. WA yang cocok diterapkan Coach Patrick menghadapi Arab Saudi, apa possession play atau lebih reaktif atau gimana? Baik bang, ini kan tim Indonesia kan udah mulai persiapan intensif ya di Jeddah ya, di Jeddah. Dan konon kabarnya nih bang, katanya Ole nih udah bisa. Oke. Ya kan, Insya Allah nih ya kan, Insya Allah nih kata kabarnya nih ya kan. Berarti kita optimis dong bang, ya kan? Gue sepakat, apalagi nih 2 raksasa yang akan dihadapi tim Indonesia ini luar biasa. Yang tadi bang Ferkot bilang ya kan, Arab Saudi dan Irak. Apabila ini sudah mengatasi dengan baik nih Arab Saudi ya kan, langsung prediksi aja bang, langsung prediksi. Jangan prediksi ya kan. Apabila udah mengatasi dengan baik nih kan, dengan hasil yang maksimal ya kan. Ya mulus lah ke depannya ini. Ini emang nih nggak gampang ya, nggak sulit juga kalau menurut saya bang. Dan permainan apa sih yang akan dihadapinya gitu loh. Ya kalau bagi saya sih bang ya mudah-mudahan ya nggak hanya untuk defensif ya, tapi lebih ofensif juga gitu loh. Yang pernah kita bahas ini kita punya bisa menghasilkan dengan pemain dengan kecepatan, ya kan bang, dengan kecepatan nih, apalagi untuk ofensif di depan. Nah, balik lagi nih sekarang, apakah pemain-pemain tersebut nih bisa nggak menjalankan instruksi dari Coach PK? Oke. Itu loh bang. Tapi kalau saya sih menilai ya, dari 28 pemain yang dipilih oleh Kluivert ini adalah pemain yang menurut saya tepat. Ya. Banyak yang berasumsi bahwa kok kenapa tidak ada Marceng, tidak ada Marcelino Ferdinand. Ya Kluivert pasti sudah punya skema bahwa skema dia kali ini tidak perlu ada Marceng. Ya kan, satu, Marceng juga kan kita tahu bersama dia juga tidak mendapatkan menit bermain, belum mendapat menit bermain, dan memang mungkin kemampuan Marceng di luar dari skemanya Kluivert. Tapi menurut saya apa yang dipilih 28 pemain ini adalah yang terbaik, yang terbaik lah menurut saya. Artinya tepat lah Kluivert ini. Kalau memang tadi WA bilang soal open play kah atau bermain seperti apakah, tapi kalau lihat dari karakternya Kluivert, pasti dia akan bermain ke ofensif atau ke open play. Dan kalau saya melihat ada perdebatan sih antara Kluivert dengan Alex Pastoor. Alex Pastoor masih menghendaki adanya 3 back, tapi kalau Kluivert tetap pada 4 back, ya kan, 4 back artinya pakai dengan, kalau saya melihat dari 2 pertandingan sebelumnya melawan China Taipei dan lawan Lebanon, Kluivert tetap akan memakai pola 4-2-3-1. Ya kalau bisa juga dia bisa jadi 4-3-3, tapi lebih condong ke 4-2-3-1. Kalau saya melihat permainan itu ya. Dan tapi dengan begitu berarti tidak hadirnya Marceng tidak pengaruh. Dan di kiper kemarin kan ada kabar yang kurang menggembirakan. Emil Audero artinya kan dari pihak Cremonese juga bilang artinya tidak bisa. Memang cederanya tidak parah, artinya ototnya kejang. Tapi ternyata butuh sudah diobservasi butuh istirahat. Artinya kalaupun dipaksa takut membahayakan malah. Ya kan, kabar terakhir Martin Paes katanya
sudah oke nih dari pihak Dallas. Tapi kan dengan Martin Paes yang tidak pernah bermain, apakah yakin WA akan dimainkan lawan Arab? Ya kalau saya sih, menurut saya kita masih punya 2 kiper produk dari Liga Super League Indonesia yang tidak juga kemampuannya jangan dianggap remeh juga ya. Apalagi 2 kiper ini juga belakangan ini dalam beberapa pekan ini juga perkasa. Ya ada Hernando Ari di Persebaya, ada juga Nadeo di Borneo. Apalagi ya kalau saya lihat kalau saya melihat antara Hernando Ari dan Nadeo, saya lebih srek loh saya ya. Lebih srek Nadeo yang bermain. Ya karena Nadeo satu sudah teruji dari sisi mentalitas dia sebagai kapten di Borneo ya kan, dan pengalamannya mungkin lebih banyak daripada Hernando. Kalau saya, kalau WA gimana? Kalau untuk kita bicara masalah goalkeeper nih Bang ya, saya sih apa adanya Bang ya. Bukan kita mengesampingkan pemain lokal kita Bang kayak Nadeo, Anandari Nah, tapi di sini kan juga bagaimana mentalitinya yang dilihat oleh pelatih nih Bang. Maaf nih, ya kan mungkin Martin Paes nih udah biasa main di internasional, ya kan mungkin dia di luar nih Bang nih. Kalau saya ya, mungkin nih ada salah satu pilihan, mungkin Martin Paes juga menjadi salah satu pilihan utama dari Coach PK gitu. Karena apa? Banyak yang namanya pelatih itu pertimbangan-pertimbangan gitu loh Bang. Satu ya kan mungkin nih Martin Paes di luar, ini lawannya kan Arab nih. Lawan Arab, mentalitinya nih gimana nih? Gitu loh. Seorang goalkeeper Bang. Jangan salah WA. Bangsa kita juga bangsa perjuang. Artinya ada lagu juga, aku cinta, Anda cinta, buatan Indonesia. Ih, bagus sekali. Bagus sekali suaranya Bang gitu. Iya. Ya gue sih. Jadi di kiper WA pilih siapa? Martin Paes. Iya kalau gue ya bisa saya Martin Paes Bang. Martin Paes. Kalau enggak apa-apa. Kalau saya sih Bang enggak menyampingkan, saya bilang tadi ya, bukan sampai meremehkan Nadeo atau siapa satu lagi? Hernando, enggak ke situ gitu loh ya kan. Yang namanya pelatih Bang ya kan, namanya pelatih nih ya kan. Beda nih Bang Ferry sama gue nih Bang ya kan. Ya, pelatih mikir nih Bang nih. Apa ya, mungkin dia malam ya kan di toilet ya kan, dia mikir sambil makan ya kan, pilihan-pilihan ini gitu Bang, dia cari kayak gitu Bang nih. Persoalannya gini ya, ketika Paes pertama kali dipanggil memperkuat timnas memang oke. Sangat oke waktu itu. Tapi kan sebelumnya dia sudah bermain. Ini kan dia dipanggil lagi ke timnas setelah dia banyak tidak bermain, cedera. Ini ada bedanya nih. Iya. Ya kan? Iya, kenapa? benar. Kalau saya kita diskusi nih. Iya, diskusi bener. Gue sepakat banget itu, kita bahas masalah cedera. Gue sepakat sekali. Sepakat itu secara ibaratnya tenis ya. Bener-bener gue sepakat banget. Kalau saya pilih ke Nadeo. Nadeo yang dimainkan. Kadang-kadang Bang, pelatih itu gambler loh Bang. Iya. Bener, pelatih itu gambling loh. Bener. Gue merasakan hal-hal itu pernah gue rasakan juga di lapangan. Gitu loh. Saat gue lagi prima-primanya, saat itu temen yang lagi cedera, tapi dia yang dimainkan gitu Bang. Sakit hatinya tuh luar biasa tuh Bang, sakit hati banget ya kan. Tapi apa boleh buat, mungkin pelatih itu punya pilihan dan punya pertimbangan gitu loh. Ini seru nih kalau kita bicarakan begini nih gitu loh. Ya, tapi ya mudah-mudahan gamblingnya ini seorang Coach PK ini nggak menjadi salah ya. Bagi gue sih ya siapa aja lah, mudah-mudahan gue sih nggak harus ini nantinya akan salah enggak gitu loh. Mungkin Nadeo dipasang silakan, oke, nggak ada masalah ya kan. Soal strategi tadi untuk kiper WA pilih Martin Paes. Saya pilih Nadeo. Soal strategi dulu nih. Jadi kita tetap setuju Clifford main dengan open play. Iya. Lawan Arab langsung digenjot habis ya. Berarti kalau Clifford senang pakai 4-2-3-1 ya. Berarti dua di tengah, buat dua di tengah di tengah nih Bang. Iya, sekarang kita jangan ke tengah dulu, kita ke belakang dulu nih. Belakang dulu 4. Oke. 4 kalau saya nih. Berarti Alex Pastur kalah dah nih. Udah pakai 3. Enggak, Alex Pastur pasti masih mengikuti bahwa Indonesia waktu ngelawan Arab tuh 2 kemenangan pakai
tiga tiga. center back, ya kan, pakai Justin Hubner, pakai Ices dan pakai Rido, ya kan. Tapi ketika Kluivert yang senang bermain dengan open play, dengan senang bermain dengan total football 4-3-3 atau 4-2-3-1. Kalau 4 di belakang, saya di tengah duet Ices sama Dick. Kenapa? Karena dua pemain ini memang terbiasa di klubnya juga bermain di sektor itu. Dick juga terakhir main di Mönchengladbach. Terakhir dia main kemarin terakhir dia pemain yang agak telat datang ke Jeddah karena dia harus memperkuat Mönchengladbach. Kemarin skornya di Bundesliga 0-0 dengan Freiburg, dan penampilan Dick juga cukup oke, lebih banyak bertahan. Dia melakukan 1 kali tackle dan 69 kali tendangan. Ya kan, kemarin di Mönchengladbach dia sudah bergabung, insya Allah malam ini bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia di Jeddah. Artinya duet Ices dan Dick menurut saya sudah duet paten di era Kluivert. Di kiri kembalikan Verdong ke kiri, karena Verdong juga sekarang kondisinya fresh karena dia tidak dimainkan oleh Lille ketika Lille menjamu Saint-Germain di Ligue 1 dengan skor kemarin 1-1. Ternyata di tandingan yang tanggal 6 kemarin tidak, tanggal 5 kemarin atau 6 dini hari tidak dimainkan. Nggak dimainkan. Nggak dimainkan. Nah, berarti dia punya peluang untuk langsung berangkat ke Jeddah. Di kanan sebenarnya di sana ada Sandy Walsh. Tapi saya lebih suka lihat dari 2 pertandingan sebelumnya, saya lebih suka melihat Jakub Sayuri. Kalau saya. Nah, sekarang 4 dulu nih. Kalau WA setuju dengan saya atau WA punya pandangan lain? Oke. 2 center back di tengah, Dix dan Ices. Oke. Sepakat saya. Sepakat. Setuju ya kan? Kita checklist dulu bentar. Ya, oke. Apa lu Syal ya kan? Terus ya di kirinya Verdong. Ya. Oke, checklist. Oke. Di kanannya? Kanannya saya Jakub Sayuri. Jakub ya. Tapi gua agak kontroversi, Bang. Gua maunya Rizky Ridho. Rizky Ridho. Oh, berarti WA ngelihat dari 2 pertandingan sebelumnya di mana Rizky Ridho waktu lawan PSM dan lawan Borneo dimainkan di bek kanan. Ini kata hati gue ya Bang ya. Tapi kalah di 2 pertandingan itu. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Gue kalau saya tuh enggak ngeliat kalah menang ya Bang. Saya enggak ngeliat. Tapi saya bagaimana ngeliat Rizky Ridho, saya lihat pas dia main dengan teman-temannya ini, dengan di timnas ini, beliau luar biasa kok, percaya dirinya Bang. Gitu loh. Beliau, dan untuk defensif beliau juga bagus banget. Gitu loh. Mudah-mudahan ya. Kalau saya ini nih. Oke. Tadi Bang Vero siapa? Di kanannya Jakub Sayuri. Saya Rizky Ridho. Oke, ada yang mau saya tanyain. Dulu kan WA main di bek kanan. Iya, full bek kanan. Bagaimana seorang WA ketika dia bermain di full bek kanan disuruh main ke center back? Perasaan apa? Pernah Bang, saya pernah main di center back juga. Sebelumnya perasaan apa yang ketika biasanya kok saya main di bek kanan atau disuruh ke center back nih? Apa perasaan yang pertama kali terungkap? Perasaan pertama kali kita nggak nyaman Bang, karena di tengah itu udah otomatis sudah masuk ke gawang. Tapi ini nggak apa-apa gitu loh, Dan itu pernah kita merasakan juga. Gini Bang, kenapa gua mau geser Rizky Ridho dari kanan? Karena satu, insting seorang bertahan itu Rizky Ridho lebih punya Bang. Instingnya. Kita ini lawan Arab Saudi ini nggak main-main Bang. Gitu loh. Kita nggak main-main. Gue ada alasan tersendiri gitu loh. Kalau kita membandingkan untuk defensif ya kan, gue juga nggak mau. Oh iya Jakub Sayuri defensif nggak juga. Tapi dominan ya kan, Rizky Ridho ini lebih defensif Bang. Itu lebih itu alasan gue gitu loh. Tadi yang saya tanya tadi, berarti ada jawaban. Gua nggak nyaman. Itu yang saya garis bawahi. Iya. Berarti itu juga pasti akan dirasakan oleh Rizky Ridho. Iya, pasti. Saya biasanya di center back, saya duet trio dengan Ices Hubner. Kok sekarang saya ditarik ke bek kanan nih. Berarti ada ketidaknyamanan. Itu dulu yang saya catat. Oke, itu dulu loh. Nah, ya kan? Kalau catat itu ya. Nah, pas saat main di 3, Rizky Ridho pasti main di kanan. Ya kan? Di tengahnya Ices. Di kirinya siapa itu? Justin Hubner, ya kan? Nah ini kan saat dia main di kanan ini kan sebenarnya ini udah terbiasa dia main di fullback Bang. Ini kan pasti dia ngebuka, gitu loh. Saat dia main 3 ini nih, pas dia dibuka ini geser, ini buka ini geser, gitu loh. Maksudnya nggak
nggak jauh beda gitu loh dengan saat kondisi saat dia main 4 fullback gitu loh. Pasti dia di kanan juga sama aja. Cuman dia emang agak ke dalam gitu, jaga shape di situ. Gitu loh. Jadi itu ya. Itu aja sih Bang. Itu aja. Cuma gitu ngegeser dikit. Ngegeser dikit. Iya kan biasa di kanan posisi. Iya. Ngegeser dikit sana. Itu dia benar. Ngegeser dikit. Itu aja. Ya, Itu tapi aja. kan ada bedanya WA. Kalau dia waktu bertiga dengan Icas dan Hapner, dia tidak sering melakukan box to box. Tapi ketika dia nanti ditempatkan di bek kanan, dia akan sering melakukan manuver-manuver ke pertahanan lawan. Artinya bermain untuk box to box. Ini bedanya. Bedanya loh. Ya kalau memang tadi posisi Icas kan Ridho kan dulu banyak kan di kanan, sebelah kanan, sebelah kirinya kan Hapner, tengahnya Icas. Berarti geser dikit dong. Bisa geser dikit. Geser dikit. Posisi itu kok apa-apa. Geser dikit udah pas. Tapi kalau udah pakai fullback kan udah mulai dominan dong main di kanan. Nah, iya, berarti kan udah harus manuver ke depan. Udah manuver ya. Iya. Kalau bagi saya sih Bang, mungkin di situ udah 50-50 Bang. 50-50. Malah saya bilang enggak 50, bisa juga 60-40. Gitu loh. 60 untuk defensif, 40 untuk menyerang. Oke, yang saya tanya nih, ya. Apakah seorang Ridho piawai untuk melakukan manuver-manuver seperti itu di kanan? Untuk mungkin kita nggak dengan sayap, saya belum nyebutin pemain sayap ya. Dengan sayap dia mungkin bisa rotasi, ya kan, atau serangan balik. Apakah seorang Rizky Ridho mumpuni untuk melakukan itu? Mumpuni Bang. Oke. Ditulis dulu. Mumpuni. Tulis nih, gue tulis dulu nih. Mumpuni itu. Oke, berarti bedanya hanya di bek kanan ya? Ada di bek kanan. Oke, ya kan? saya Jacob Sayuri, situ Rizky Ridho. Seru kan? Jadi kan ini ada perbedaan nih ya kan? Ada seru nih. Seru ya kan? Ya siapapun yang main, ini kan kita bicara santai gitu loh. Bicara warung kopi ya kan? Nah, kalau saya punya naluri gitu loh. Gue pengen Rizky Ridho. Oke, gitu loh. Oke, tutup ya. Berarti belakang di close nih. Tergantung intervensi. Ada intervensi enggak? Iya, belakang di close ya. Di close. Oke, hanya bedanya di situ ya. Beda di situ. Kiper kita beda, belakang bek kanan kita beda ya. Oke, tengah dua. Tengah dua pasti saya menempatkan seorang Joey Pelopesi dan seorang Tom Haye. Posisi Joey Pelopesi adalah untuk menahan bendungan aliran serangan sebelum mencapai ke pertahanan. Sementara Haye adalah yang 2 kali sudah bermain full time di Persib ya. Itu sebagai supplier bola. Kalau 2 pemain ini WA siapa? Setuju apa enggak? Atau mungkin ada yang lain? Oke, kalau Pelopesi oke. Tapi di antara Tom Haye 50-50 saya sama Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya? Iya. Ricky Kambuaya. Kenapa? Saya ibaratnya performa, saya ke Ricky. Kakak Ricky. Untuk performanya Bang, gitu loh. Kita pernah kan waktu lawan lawan Jepang. Lawan Jepang kalau nggak salah. Tom Haye nggak bisa berbuat apa-apa. Ya kan, Tom Haye Nah, baik lagi, gue nggak ngeremehin untuk main lokal kita. Untuk kakak Ricky yang satu ini, kakak Ricky ini dia berani Bang manuver. Gitu, membuat perubahan ya kan. Tom Haye maksudnya untuk kontribusi bola ke depan ya kan, untuk menyalurkan bola, untuk prioritas bola ke depan ya kan, dan untuk position gitu loh ya kan. Berarti kita tutup close di 2 WA Ricky Kambuaya berduet dengan Joey Pelopesi. Saya Tom Haye dengan Joey Pelopesi. Iya. Ya kan, meskipun di situ masih ada Mark Locke segala macam. Sekarang 3 depan. 3 depannya ini. 3 depan kalau saya ini kan buat menopang serangan. Iya, pasti. Saya di situ tengahnya saya taruh si Ragnar Orotmangun. Di sebelah kirinya kakak Ricky Kambuaya. Kanannya Milano Dan James apa? Milano Jonathan. Jonathan. Ya, ini tiga loh. Saya 3 berarti tengahnya Ragnar Orotmangun. Semoga Ragnar sudah mulai 100% ya. Kan dia juga habis sakit ya kan, dan dia juga habis cedera panjang, sakit panjang, dan dia juga jarang bermain juga di klubnya. Sebelah kirinya Ragnar ada Ricky Kambuaya, sebelah kanannya ada Milano Jonathan. Saya. Kalau bagi saya Bang, tadi Bang pilih siapa di depan, silakan. Saya fine aja. Loh enggak, tadi kan posisi Ricky ditaruh di tengah. Iya, sekarang saya taruh tadi Bang Vero siapa di tengahnya, apa di depannya? Depannya kan saya tengahnya ini. Kan 4, 2, 3, 1 kan. Tiganya Kanannya ini Ragnar Orotmangun. Kirinya ini ada Ricky Kambuaya, kanannya ini ada Milano Jonathan.
Saya Dan James. Oh, Dan James di ya, kiri. Dan James. Jadi ini Dortmund oke. Oke. Satu lagi Milano oke. Milano oke. Itu Dan James ya? Dan James. Oke. Saya Dan James. Dan James ya. Dan James Oke. di situ. Saya di situ Dan James. Close di situ ya? Ya, close di situ. Oke. Saya close di situ Dan James. Depannya Ole Romeni. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya, kalau saya melihat dari kondisi Ole Romeni yang baru pulih dari cedera yang cukup berpanjang dan habis operasi, mungkin masih meninggalkan trauma. Mudah-mudahan. Ya kan, saya sih milih Mauro Zilstra saya sini. Di sini. Ole Romeni menurut saya akan dimainkan tapi mungkin sebagai super sub. Iya. Kalau satu penyerang siapa? Oke. Yang kemarin siapa tuh? Mauro Zilstra. Oh. Oke, berarti saya juga untuk Ole ya jangan dipaksain dulu jangan lah dipaksa gitu dulu. loh, untuk dia super sub dulu aja gitu, biar dia lihat dulu ya kan. Ditahan dulu aja, jangan dipaksain. Oke. Sian juga kan bocah. Ya kan? Nah, gini coach, sekarang sudah dapat formasi nih. Formasi coach WA dengan formasi saya, meskipun ada perubahan sedikit aja ya. Oke, sekarang lawan Arab di kandang Arab. Ada Arab di atas atap, dilempar apem, dijawab alhamdulillah. Jadi Bang, lu ngomong apa sih? Gue pengen makan apem. Makan. Jadi Arab itu WA. Ini saya ngomong sebagai pemain belakang. Arab itu dan kebanyakan tim-tim dari Timur Tengah senang dia bermain dengan umpan-umpan lambung. Iya. Memanfaatkan tinggi badan, pusat badan. Dan Arab ini kita ketahui juga punya striker-striker yang cukup yang tinggi lah. Iya. Ya kan ada Firas Buraikan yang main di Al Ahly. Dia punya tinggi 181. Ya kan, dan dia sudah 43 kali bermain di timnas dan 10 gol. Iya. Terus ada juga Abdullah Radif. Dia tingginya 187. Dia dari Al Ittihad tuh. Nah, dan mungkin pemain-pemain Arab lainnya juga punya striker dan penyerangnya punya dan pemain tengahnya juga punya tubuh yang tinggi-tinggi. Dan saya kasih tahu, tadi saya ulangi bahwa Timur Tengah senang dengan bola-bola lambung. Ya. Karena ketika saya dulu membawa timnas Indonesia ketika lawan Iran, semua hampir 4 gol kemenangan mereka itu kebanyakan dari bola-bola lambung. Apa yang harus diantisipasi oleh pemain belakang jika dengan strategi serangan Iran Arab Saudi yang dengan bermain dengan bola-bola lambung? Satu, Bang. Kenapa bola-bola lambung itu tercipta? Kan kita lihat kan bukan dari lambungnya, bagaimana mengawalinya. Bagaimana tidak hanya dari kita tugaskan pemain belakang nih, bagaimana antisipasi, enggak. Bagaimana pemain tengah bisa menutup agar dia juga nggak kita paksa jangan dia sampai long ball. Gitu loh. Dari sayap juga sama, jangan sampai dia crossing. Gitu loh. Mungkin di situ ya ada Yance, ada Rizky Ridho, ada siapa? Verdong ya kan. Bagaimana memaksa mereka untuk bisa main bola-bola bawah, Bang. Jadi setiap mereka mau angkat kita harus dekat, harus rapat ke mereka. Gitu loh. Mereka paksa jangan sampai mereka bola long ball atau bola lambung. Gitu loh. Kan yang mengawalinya dulu ini terciptanya. Gitu. Akhirnya kalau untuk duel sih ya kita kan juga di situ kan juga tinggi ya, ada Ice sama Dik ya. Mereka juga pengalaman lah mengawal pemain-pemain yang tinggi lah, yang tinggi-tinggi kan. Apalagi di luar negeri kan tinggi-tinggi banget strikernya. Gitu. Mereka juga pengalaman lah. Nah, kalau saya sebagai seorang pelatih, ya lu berusaha jangan sampai dia terciptanya ada crossing. Jangan sampai dia terciptanya jangan sampai ada long ball gitu loh. Harus deket. Disitulah kolektivitas dari seorang gelandang ya kan, seorang sayap, wingers ya kan. Bagaimana dia bisa menahan jangan sampai ini mereka crossing sama mereka long ball. Iya, gitu. dan tadi WA bilang ini fungsi pemain tengah untuk menghadang dulu ya, serangan dari. Menghadang betul. Tapi dengan lawan Arab ini bagusan pakai man to man atau zona marking? Lebih ke man to man, Bang. Lebih dekat. Kalau man to man kan konsentrasinya akan terganggu. Ingat loh, di Arab itu ada namanya Nasser Al Dawsari ya. Itu gelandang bertahan yang kuat itu. Artinya dia udah dengan 32 kali caps dari ini. Nasser ini udah sangat, menurut saya otaknya Arab ada di sini nih. Iya. Nah, kalau seandainya Joy Pelipesi mendapat tugas untuk man to man marking dia, akan ada kebolongan karena Joy cukup kuat untuk membantu pertahanan. Ya, baik, Bang. Ini kan man to man ini kan di mana kita lihat momennya, Bang, menyesuaikan gitu loh. Enggak harus di mana-mana man to man ikut dia, enggak.
di mana dia bisa 1 lawan 1 dia main to main, dia harus deket gitu loh. Dan teman-temannya mengcover gitu. Apabila ada kebocoran, mereka harus compact. Gitu loh, harus balik ke tadi bilang ke zona airnya gitu loh ya kan. Ke zona sekarang kan menyesuaikan aja sih sekarang, lebih fleksibel gitu loh. Di mana-mana mungkin ada di situ kalah bola bisa pressing di situ. Di kiri kalah bola bisa pressing di situ. Mereka lebih dekat, bisa lebih kuat 1 lawan 1-nya gitu kan. Apalagi Arab nih. Arab kan juga kan mungkin risih, Bang. Kalau diikutin terus, ya kalau deket terus tuh, dia apa kemana-mana diikutin, bisa juga dia risih nih. Akhirnya nggak bisa main bola. Gitu loh. Ini yang kita harapkan ya. Saya sih harapkan pemain-pemain Indonesia bisa kuat 1 lawan 1. Karena itu pasti lebih realistis tercipta dalam suatu pertandingan. Tadi WA ngomong soal kebocoran. Gue mau bocor dulu nih. Kopi dianggurin kasihan. Ini kopi dari Uang Mas nih. Ruang Mas, biasa Uang Mas sudah langganan. Ada seruan semangat merah putih. Merah putih ya, menang lawan Arab Saudi. Alhamdulillah, amin. Mantap. Oke, sekarang soal Arab Saudi. Arab Saudi ini tim yang memang sudah digadang-gadang bakal lolos ke Piala Dunia secara langsung. Satu, Arab Saudi bahkan untuk lawan Indonesia ini skuadnya semuanya fit dan bebas dari cedera, kan? Jadi kalau menurut WA dengan kondisi seperti ini, apakah bisa membuat Indonesia keder? Gak bisa pulang dong Kedor kan. Kedor keliling-keliling aja gitu kan. Ya kalau bagi saya kan Arab gini Bang, setiap tim pasti punya kelemahan. Punya kelemahan, kelebihan juga kan. Ya kan? Kita juga tahu kok Arab Saudi juga punya kelemahan kalau kita dengan kecepatan. Ya kan? Kalau kita lebih main fake juga, mereka juga pasti agak-agak gimana gitu loh Bang. Iya memang timnya Harv Renard ini, maksud saya Harv Renard ini memang mungkin pelatih yang memang sudah di sangat cocok dengan Arab ya. Waktu itu kan dia di Piala Dunia 2022 dia terus dia gagal, terus dia diganti oleh Mancini juga akhirnya tidak bisa bawa dibalikin lagi ke dia lagi. Ya kan? Balik lagi loh gitu kan. Dan pertama kali dia kembali ke Arab Saudi, dia kalah timnya sama kita 0-2. Dan sebelumnya kan kita sebelumnya nih saya mau cerita yang sebelumnya bahwa kita dijedah 1-1, bahkan kita hampir memenangkan pertandingan kalau tidak ada perpanjangan waktu yang ditambah waktunya jadi 1-1. Dan sebelum melawan pertandingan itu hampir pemain-pemain kita melakukan umroh. Akhirnya dapat skor 1-1. Apakah hal yang sama juga harus dilakukan? Umroh dulu kayaknya biar dapat ilham. Dapat ya kan, biar dapat tenang ya kan, dapat ya jalur langit. Ya gitu. Ya kan? Ada dapat jalur langit ya. Jalur langit ya kan, cepet, apalagi sono kan doanya cepet dia kan. Dijabah ya. Cepet dijabah kan. Ya satu pasti kan Arab Saudi kan main di kandang itu mendapatkan suatu psikologi yang luar biasa Bang, yang main di kandang dia ya. Tapi ya kan Indonesia ini kan juga pernah ngalahin dia 2-0. Ya tapi kan? di GBK nggak apa-apa Bang, kita bawa gitu loh ya kan. Percaya diri ini kita bawa dong. Tapi yang kita bikin gol nggak dibawa. Nggak dibawa. Loh iya kan? Mungkin tiketnya belum dibuatin kali Bang. Tiketnya mungkin mau dicetak ya kan, tiketnya nggak lupa gitu kan. Gitu ya. Akhirnya nggak kebawa lah gitu ya kan. Lu ada aja sih Bang nyeletuk Bang. Iya bener kan? Bisa aja ya kan. Jadi situ kan ngomong dibawa yang kemenangan 2-0, tapi nyetak gol enggak dibawa. Harusnya dibawa aja Bang ya, gimana ya kan. Buat nakut-nakutin. Dia pernah nyetak gol nih 2-0 di kandang lu ya kan. Buat bikin ganggu psikologis sih enggak? Habibi ya kan nih. Bikin 29 kayak. Itu dia kan. Datengin kayak buat nongkrong aja di situ. Tapi Bang, ini waspada juga nih ya kan. Arab juga pasti waspadai lah Indonesia gitu. Loh iya enggak, kok enggak waspada Indonesia enggak mungkin Arab melakukan persiapan yang lebih ini. Dia lawan Ceko, lawan Turki, persiapannya matang banget nih. Matang banget. Ya kalau Indonesia kan persiapannya kan enggak begitu matang nih. Matang banget gitu kan. Ya kan. Dan satu, yang lainnya sisi non teknisnya nih. Wasitnya kan juga dari Kuwait. Iya kan, wasitnya dari Kuwait nih, dari tanah Arab juga nih kan. Wasitnya kan bahaya juga nih. Ahmad Khalid Al-Ali Kuwait. Ya kan bahasanya sama sama bahasa Arab. Iya, ya kan kalau lagi ngomong-ngomong dia kan tahu sendiri. Enggak, lu ngomongin gua ya. Iya. Kalau dia ngomong berdua. Iya. Ya kan orang Indonesia lu ngomongin gua ya. Gitu kan enggak paham nih. Ente mana anta Sebenarnya kan sesama Arab kan ada sisi itunya, meskipun ada fair is fair, ada fair play, tapi tetap aja kan
Arab itu loh, gitu kan. Kita kan tahu sendiri, saya pernah ngalamin juga main di daratan Timur Tengah seperti apa. Dan gimana wasit saya juga pernah ngalamin, ya kan. Nah, ini saya khawatirkan ini juga nih. Satu itu yang saya khawatirkan. Dan yang mau saya tanya sama WA, sebelum pertandingan putaran keempat ini, apa sih yang diomongin Pak Presiden kita Prabowo dengan Infantino, Presiden FIFA di New York? Saya mau tahu tuh apa sih yang diomongin. Mungkin situ punya insting kali. Gue gak tau, gila kali bang ya kan. Tunggu gue terawang dulu nih. Iya soalnya gini rame di ini. Iya. Apa yang diomongin? Kenapa kok harus ketemu sama Infantino di New York sebelum pertandingan gini ya? Ini semoga jadi angin segar lah. Iya. Angin segar lah. Mungkin Pak Prabowo minta, ya tolong FIFA, saya juga minta dukungan doa dari supaya Indonesia ini lagi ini main di Piala Dunia iya, lah. secara fair lah ya. Fair lah ya kan, losin sikit lah. Ya lobby dikit nggak apa-apa lah bang ya kan. Mungkin ya sentil-sentilan dikit lah ya kan. Iya, kalau saya jadi Pak Prabowo hari itu Infantino, kalau Indonesia lolos Piala Dunia, ya saya bilang gitu, 1/4 dari orang Indonesia akan ke Amerika nonton Piala Dunia. Berarti berapa tiket kamu yang tiketnya, yang habis ya terjual habis situ ya. kan ya kan. 1/4 loh. Berarti kalau 220 juta Indonesia, kalau 1/4-nya berarti sekitar 60 juta. 60 juta bisa ke situ makan ke Amerika ya kan, belum tukang kacang, belum tukang tahu ya kan, racang tahu ya kan, macam-macam. Encang-encingnya babe terus Starling belum, tahu sendiri tukang kopi. Itu berapa kita rakyat Indonesia pada nonton ke Amerika bang ya kan, padahal sini dekat ada LA ya kan, Lenteng Agung, tapi kan bosen Lenteng Agung terus ya kan. Iya. Oke. Ini terakhir nih. Nggak apa-apa bang, nggak tahu. Tadi kita udah ngomongin soal komposisi. Ngomongin dari sisi teknis dan non teknis. Iya. Kira-kira lawan Arab, WA skor gimana prediksi? Kenapa ya bang? Gue lawan Arab jadi optimis ya? Nggak tahu. Beda nggak, gue ini malah optimis. Gue bisa 1-0 bisa mencuri gol. Indonesia. Nah, tapi mudah-mudahan dengan konsistenitas transisi ya kan, Indonesia bisa bertransisi kan, intinya transisi bang. Bang Ferry kan lihat kan Jepang main kayak apa, cepat bertransisi kan ya kan, luar biasa, sepersekian detik dia harus transisi. Itu yang harus kita ciptakan bang. Insya Allah bisa menang gitu. 1-0 ya. 1-0 gue optimis gitu loh. Kalau Arab bisa menang apalagi ini sekarang persiapan kan juga udah bagus lah ya, di Jeddah sana kan udah mateng lah gitu kan. Dan ya dengan adanya pemain mungkin Oleh nanti bisa bergabung gitu juga. Oh iya, namanya pemain kan, ada Oleh nih ya kan, ada ini nih, nah, belakang gua ada ini nih, maksudnya full tim lah bang. Kita main bola kayak gitu kan, ini ada Bang Verkot nih di tengah nih, tenang aja deh ya kan gitu. Tapi aman dah. Saya nggak mau main ya kan. Lawannya Arab nggak mau saya. Lawan Arab ya. Nggak mau saya. Saya mending kalau lawan Arab dengan saya nggak usah main bola. Dengan saya umroh. Bolak-balik umroh aja deh saya. Dua aja di sana. Saya kalau di sana udah hablum minallah aja deh. Hablum minallah aja deh. Minallah ya. Jadi Bang itu udah 1-0 ya Indonesia ya. 1-0 untuk Indonesia. Gue optimis bang. Oke. Optimis lah Indonesia. Yang 1-0. Wah bisa mencuri kayak gitu. Ya mudah-mudahan yang nggak ada faktor non tenis ya. Wasit kan pasti dibayar. Kalau nggak dibayar nggak bakal mimpin. Ya kan? Pasti dibayar wasit ini. Ya kan. Yang tadi Bang Ferry bilang mudah-mudahan wasit nggak ada. Ini nggak ada kaitannya sama nasionalisme. Ini pribadi masing-masing. Pribadi. Kalau saya masih menjagokan Arab karena Arab akan balas dendam. Karena Arab mungkin sudah tahu kekuatan Indonesia seperti apa. Meskipun beda pelatih ya. Beda strategi ya. Tapi kalau saya lebih ke Arab 1-0. Saya Arab unggul 1-0. Meskipun bagi saya hati kecil saya sih, ini realistis, hati kecil saya maunya Indonesia menang. Karena kalau kemenangan lawan Arab ini akan lebih mudah ketemu Iraknya. Ya kan lebih mudah ketemu Irak. Ya kalau saya Arab lah menang, tapi skornya saya nggak tahu. Kalau tadi itu kan udah main skor. Saya masih cukup 1-0. Saya masih unggul Arab karena satu, Arab tuan rumah. Kedua, Arab punya dendam kesumat buat sama Indonesia. Pernah dikalahin ya bang. Pernah dikalahin, itu aja sih. Dan Indonesia termasuk yang membuat Arab sulit untuk lolos langsung karena kemarin kan dia juga peringkat keempat, Indonesia kan kelima ya kan. Ya kan artinya peringkat ketiga, Indonesia yang keempat di klasemen terakhir di putaran keempat. Itu sih kalau saya.
Oke. Oke. Oke deh. Jadi Oke. begitu sahabat bicara bola, ngobrol-ngobrol saya dengan Coach Wasiatul Akmal. Semoga apa yang menjadi doa dari Coach WA Oke. bisa terwujud. Amin. Indonesia bisa menang 1-0. Amin, betul. Jangan dengerin saya. Iya. Saya masih Tadi jagokan Arab 1-0 menang. Nggak store ya. Dengar Coach WA aja. prediksi nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi prediksi nggak apa-apa. Kalau dibuka belalah dadaku pasti mau menang. Iya, pasti. iyalah Indonesia lah pasti Iya. saya. Iyalah. Oke, sampai di sini dulu para jumpaan kita, obrolan kita semoga bisa memberikan manfaat buat sahabat-sahabat bicara bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Makasih, alhamdulillah. Oke.